Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, iman Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih temukan di bulan suci Ramadan ini belum kali. Salawat serta salam kalau kita hanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang belakang kawan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di zaman sekarang ini berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia cuma mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Di bulan Ramadan yang ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaganya saja. Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi qafsa ini hazzuhu min syiyamihi ju'u wa atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa yang tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabarani. Dan apa dibalik ini semua? Mengapa amal puasa orang tersebut tidak diterima? Padahal dia sudah susah payah menahan lapar dan haus mulai dari terbit matahari hingga berbenamnya matahari. Jamaah kawan di salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada perkataan dusta atau azur. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim biasa saja hanya merasakan lapar dan dahaga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul muziri wal amala bihi qalaysa lillahi jati fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya yaitu ada berkata lagu atau sia-sia dan merofas. Amalan yang kedua ini membuat amalan puasa seorang menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa yamu minal aqli wasyarab, innama sayamu minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ajahum jahulla alaika faltakun inna siyama inna sulman." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi puasa adalah dengan menahan diri dan perkataan lagu dan rafas. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang selanjutnya yaitu ada melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa di bulan puasa ini kita hendaknya menahan lapar dan dahaga saja. Namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali bersabda, ketahuilah amalan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar berpuasa, seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna hingga seorang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala jika meninggalkan berkata yang dilarang, yaitu dusta, perbuatan zalim dan permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Dan Ibnu Rajab mengatakan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang mubah tidaklah akan sempurna sampai seorang menyempurnakan dengan meninggalkannya perbuatan yang haram tersebut. Dan barang siapa yang melakukannya yang haram seperti dusta, lalu dia mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah seperti makan dan minum di bulan Ramadan, ini sama saja dengan seorang meninggalkan yang wajib tapi melakukan yang sunnah. Walaupun puasa orang semacam ini tetap yang sah menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu orang yang melakukan semacam ini tidak diperintahkan untuk mengqada puasanya. Alasan karena itu tidak batal jika seorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus, dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab itu.
Dama Kanda dari soal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan seperti berkata dusta, fitnah, dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka dia tidak dapat mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari melakukan hal-hal semacam ini. Jamaah atau di surga Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Marilah kita menjauhkan berbagai hal yang dapat mengurangi sempurna pahala puasa kita. Sungguh sangat orang yang merugi, orang yang melewatkan ganjaran yang begitu besar melimpah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada ceramah singkat pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya merangkul. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.